Tuh Muhammad udah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan? Enggak, kayaknya kuning deh gitu kan? Masih mending ada dua pilihan, begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau, Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari tinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad udah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Bismillah. Sekali lagi. Jazakallah khair. Kelihatan ya.
Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Satu surah dua, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat
Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei.
Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik.
Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimat kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya. Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang menangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, fa'idha faraghta, satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika, tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, ya kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Yakinlah sukses, ini paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1. Memberi langsung apa yang kita mintakan. 2. Menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3. Mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan? Ada ujian dulu, ikut tes dan seterusnya diterima sesuai. 2. Kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah.
Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris. Kakek yang ke atas, yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah. Setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka, terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang di sini yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter. Kata dokter, jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk. Anda berikan apel. Saya nggak mau apel, mah. Saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa, nah. Ini apel rasa jeruk, misalnya kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ nggak dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan masalah.